Kamu lagi belajar apa? Aku lagi belajar materi ini, tapi aku belum ngerti. Oh, itu aku udah belajar kemarin. Kamu mau aku ajarin nggak? Boleh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Sabrina Sinai Said. Hari ini kita akan belajar tentang hukum fluida dinamis. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menerapkan konsep fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan konsep fluida dinamis dengan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi. B. Rangkuman materi. Pompa hidra merupakan salah satu penerapan dari hukum kontinuitas. Apa sajakah penerapan konsep fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari? Simak uraian berikut ini. Yang pertama, penerapan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas berlaku pada kasus-kasus berikut. A. Selang penyemprotan. Ujung selang yang ditekan berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran air yang lebih besar. B. Penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darah dapat mengalami penyempitan akibat menumpuknya plak-plak di dinding pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. 2. Penerapan hukum Bernoulli. A. Teorema Torricelli. V sama dengan akar 2GH dengan keterangan V sama dengan laju air, H sama dengan kedalaman lubang, G sama dengan percepatan gravitasi bumi. Laju air yang menyembur dari lubang sama dengan laju air yang jatuh bebas dari ketinggian H. Laju air yang menyembur dari lubang dinamakan laju efflux. Fenomena ini dinamakan teorema Torricelli. Jangkauan terjauh pancaran air pada tempat yang bocor sebagai berikut. X sama dengan 2 akar HH1 dengan keterangan X sama dengan jangkauan terjauh, H sama dengan kedalaman lubang, H1 sama dengan ketinggian lubang dari dasar tangki atau tanah. Waktu yang diperlukan pancaran air dari lubang kebocoran hingga sampai menyentuh tanah adalah T sama dengan akar 2 H2 min H per G sama dengan akar 2 H1 per G. Keterangan T sama dengan waktu pancaran air sampai habis, H sama dengan kedalaman lubang, H1 sama dengan ketinggian lubang dari dasar tangki atau dari tanah, H2 sama dengan ketinggian air dari dasar tangki atau dari tanah, G sama dengan percepatan gravitasi bumi. B. Efek Venturi. Efek Venturi terjadi pada fluida yang mengalir melalui sebuah pipa yang menyempit, lalu melebar lagi pada ketinggian yang sama. Efek Venturi menyatakan bahwa jika laju fluida bertambah, tekanan berkurang. Efek Venturi dirumuskan sebagai berikut. P plus 1/2 PV kuadrat sama dengan konstan. Keterangan P sama dengan ketekanan, Rho sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan laju fluida. C. Venturimeter. Venturimeter merupakan alat pengukur laju aliran suatu fluida dalam sebuah pipa. 1. Venturimeter dengan manometer. Persamaan pada venturimeter dengan manometer sebagai berikut. V1 sama dengan akar 2GH dalam kurung Rho HG min Rho F per Rho F dalam kurung A1 per A2 kuadrat min 1. Dan V2 sama dengan akar 2GH dalam kurung Rho HG min Rho F per Rho F dalam kurung 1 min A2 per A1 kuadrat. Dengan keterangan V1 sama dengan laju fluida pada penampang besar, V2 laju fluida pada penampang kecil, A1 luas penampang besar, A2 luas penampang kecil, Rho F massa jenis fluida, Rho Hg massa jenis Hg, H selisih tinggi permukaan Hg, G percepatan gravitasi bumi. 2. Venturimeter tanpa manometer. Persamaan pada venturimeter tanpa manometer sebagai berikut. V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1, V2 sama dengan akar 2GH per 1 min A1 per A2 kuadrat dengan keterangan V1 sama dengan laju fluida penampang besar, V2 laju fluida pada penampang kecil, A1 luas penampang besar, A2 luas penampang kecil, H selisih tinggi permukaan Hg, M, G sama dengan percepatan gravitasi bumi. D. Tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Aliran ini dilengkapi dengan manometer raksa. Dengan mengetahui perbedaan ketinggian raksa pada kedua kaki manometer, aliran gas dapat ditentukan kelajuannya. Kelajuan aliran fluida dirumuskan sebagai berikut. PH sama dengan PV, Rho F, GH sama dengan 1/2 Rho U, V2. 2 Rho F, GH sama dengan Rho U, V2. Rho U V2 sama dengan 2 Rho FGH. V2 sama dengan 2 Rho FGH per Rho U. V sama dengan akar 2 Rho FGH per Rho U.
Keterangan V sama dengan kecepatan aliran udara, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan tinggi zat cair dalam kaki manometer, Rho U sama dengan massa jenis udara yang mengalir, Rho F sama dengan massa jenis zat cair dalam manometer. Penyemprot. Pada alat penyemprot obat anti nyamuk dan parfum, saat batang penghisap A ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan melewati mulut pipa B. Akibatnya tekanan di ujung B menjadi kecil. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan cairan di dalam tangki C naik dan dihemburkan dengan halus oleh aliran udara dari tabung penghisap B, seperti tampak pada gambar 4.9. F. Gaya angkat pada pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat bagian sisi atas lebih besar daripada bagian sisi bawah. Pada penampang sayap pesawat terbang, bagian belakang lebih datar dan sisi bagian atas lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Keadaan ini mengakibatkan garis arus bagian atas lebih rapat daripada bagian bawahnya. Hal ini berarti kecepatan aliran udara pada bagian sisi atas V2 lebih besar daripada sisi bagian bawah sayap V1. Akibatnya tekanan bagian atas V2 lebih kecil daripada tekanan pada bagian bawah P1. Perbedaan tekanan ini P1 min P2 menimbulkan gaya angkat yang besarnya dirumuskan dengan persamaan berikut. F1 min F2 sama dengan P1 min P2 A. Oleh karena P1 min P2 sama dengan 1/2 rho V2 kuadrat min V1 kuadrat, persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. F1 min F2 sama dengan 1/2 rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Keterangan F1 sama dengan gaya pada bagian bawah sayap, F2 sama dengan gaya pada bagian atas sayap, rho sama dengan massa jenis udara, V1 sama dengan kelajuan udara bagian bawah sayap, V2 kelajuan udara bagian atas sayap. A. Luas penampang sayap. Agar pesawat dapat terangkat ke atas atau ke udara, gaya angkat pesawat harus lebih besar daripada berat pesawat. F1 min F2 lebih besar mg. Agar pesawat melayang dengan ketinggian tetap, gaya angkat pesawat sama dengan gaya berat. F1 min F2 sama dengan mg. Contoh soal, sebuah bak berisi air terdapat sebuah keran. Jika G sama dengan 10 ms kuadrat, berapa kecepatan semburan air keran? Penyelesaian, diketahui H sama dengan 85 cm dikurang 40 cm sama dengan 45 cm sama dengan 0,45 meter. G sama dengan 10 ms kuadrat, ditanyakan V. Jawab, V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 ms kuadrat 0,45 m. Sama dengan 9 m kuadrat per s kuadrat sama dengan 3 ms. Jadi kecepatan semburan air keran adalah sebesar 3 m per s. Soal selanjutnya, sebuah pesawat terbang mempunyai sayap dengan luas permukaan 120 meter pangkat 2. Kecepatan udara di sisi sayap atas 50 m per s, lebih besar dari kecepatan udara di sisi sayap bawah, sehingga gaya angkat pesawat terbang sebesar 2,535 mn. Hitunglah kecepatan sisi sayap bagian bawah dengan rho udara 1,3 kg per m pangkat 3. Penyelesaian, diketahui F1 min F2 sama dengan 2,535 mn sama dengan 2,535 dikali 10. V2 sama dengan 50 plus V1 per M per S. Rho udara sama dengan 1,3 kg per M pangkat 3. Dan A 120 M pangkat 2. Ditanyakan V1. Dijawab 2,535 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1/2 dikali 1,3 dikali 50 plus V1 kuadrat min V1 kuadrat dikali 120. 2535 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1/2 dikali 1,3 dikali 50 plus V1 kuadrat min V1 kuadrat dikali 120. 2535 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 78 dikali 50 plus V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat. 2535 dikali 10 pangkat 6 per 78 sama dengan 2500 ditambah 100 V1. 32.500 sama dengan 2.500 ditambah 100 V1. 100 V1 sama dengan 30.000. V1 sama dengan 30.000 per 100 sama dengan 300 M per S. Jadi, kecepatan sisi sayap bagian bawah adalah 300 M per S. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan ya. Uji kompetensi soal pertama. Sebuah bak penampungan air setinggi 120 cm terdapat lubang kebocoran. Kecepatan air yang keluar dari lubang kebocoran 3 m per s. Tinggi kebocoran dari dasar bak penampung adalah G sama dengan 10 m per s kuadrat. A 75 cm, B 80 cm, C 85 cm, D 90 cm, dan E 95 cm. Mari kita bahas. Diketahui H sama dengan tinggi permukaan zat cair dari dasar tabung sama dengan 120 cm sama dengan 1,2 m.
dan V sama dengan kecepatan sama dengan 3 m per s. Ditanya H1 sama dengan tinggi kebocoran dari dasar. Penyelesaian V2 sama dengan 2GH, V2 sama dengan 2 dikali G, H2 min H1. 3 kuadrat sama dengan 2 dikali 10, 1,2 min H1. 9 sama dengan 20, 1,2 min H1. 9 sama dengan 24 min 20 H1. 20 H1 sama dengan 24 min 9, 20 H1 sama dengan 15, H1 sama dengan 15 per 20, H1 sama dengan 0,75 M sama dengan 75 cm. Jadi tinggi kebocoran dari dasar bak penampung adalah A, 75 cm. Mudah ya? Lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, sebuah pesawat dengan luasan 200 meter pangkat 2 berada di udara melaju dengan kecepatan sisi sayap atas 300 m per s. Jika kecepatan aliran udara pada bagian bawah pesawat 240 m per s, untuk massa jenis di udara 1,2 kg per m pangkat 3, gaya angkat pesawat yang diperolehkan agar pesawat dapat mengudara adalah... Mari kita bahas. Diketahui A sama dengan 200 meter kuadrat, V1 sama dengan 240 meter per second, V2 sama dengan 300 m per s, dan ρ sama dengan 1,2 kg per m pangkat 3. Ditanya F1 min F2. Penyelesaiannya F1 min F2 sama dengan 1/2 ρ V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali A sama dengan 1/2 dikali 1,2 dikali 300 kuadrat min 240 kuadrat dikali 200 sama dengan 1/2 dikali 7776000 sama dengan 3.888N sama dengan 3.888 kN. Jadi gaya angkat pesawat yang diperbolehkan agar pesawat dapat mengudara adalah E, 3.888 kN. Mudah ya? Lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya adalah soal nomor 3. Air mengalir melalui sebuah pipa venturimeter tanpa manometer. Luas penampang pertama dan kedua berturut-turut adalah 20 cm kuadrat dan 12 cm kuadrat. Jika perbedaan ketinggian permukaan air sama dengan 80 cm, kecepatan memasuki pipa venturimeter tersebut adalah A, 1 m per s, B, 2 m per s, C, 3 m per s, D, 4 m per s, dan E, 5 m per s. Diketahui A1 sama dengan 20 cm kuadrat, A2 sama dengan 12 cm kuadrat, H sama dengan 80 cm sama dengan 0,8 m, dan G sama dengan 10 m per s kuadrat. Ditanya V1. Penyelesaiannya V sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,8 per 20 per 12 kuadrat min 1 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,8 per 20 per 12 kuadrat min 1 sama dengan akar 16 per 16 per 9 sama dengan akar 9 sama dengan 3 m per s. Jadi kecepatan fluida yang masuk pipa venturimeter tersebut adalah C, 3 m per s. Mudah ya, ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Fluida memancar melalui lubang kecil pada dinding bak seperti gambar di bawah ini. Perbandingan jarak pancaran air terjauh mengenai tanah oleh lubang A, B, C adalah A, 7 banding akar 14 banding akar 2, B, 7 banding akar 10 banding akar 2, C, akar 7 banding akar 10 banding akar 2, D, akar 7 banding akar 10 banding 2, dan E, akar 7 banding akar 14 banding 2. Mari kita bahas soal berikut. Diketahui A, H sama dengan 2M, H1 sama dengan 7M, B, H sama dengan 5M, H1 sama dengan 4M, C, H sama dengan 8M, H1 sama dengan 1M. Ditanya XA banding XB banding XC. Penyelesaiannya X sama dengan 2 akar HH1, XA sama dengan 2 akar 2 dikali 7 sama dengan 2 akar 14, XB sama dengan 2 akar 5 dikali 4 sama dengan 2 akar 20, XC sama dengan 2 akar 8 dikali 1 sama dengan 2 akar 8. XA banding XB banding XC sama dengan 2 akar 14 banding 2 akar 20 banding 2 akar 8 sama dengan akar 14 banding akar 20 banding akar 8 sama dengan akar 7 dibanding akar berbanding akar 10 banding akar 4 sama dengan akar 7 banding akar 10 banding 2. Jadi perbandingan jarak pancaran air terjauh mengenai tanah oleh lubang A, B, dan C adalah akar 7 banding akar 10 banding 2, yaitu D. Mudah ya, ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Lanjut ke soal berikutnya.
Soal nomor 5, udara mengalir secara horizontal melewati sayap pesawat dengan laju sebesar 250 mprs di permukaan bawah sayap dan 200 mprs di permukaan atas sayap. Jika massa pesawat 165 ton, sehingga resultan gaya pada pesawat 8025 mn, luas permukaan sayap adalah menurut udara 1,29 kg per m/3, A 150 m/2, B 200 m/2, C 250 m/2, D 300 m/2, E sama dengan 350 m/2. Mari kita bahas soal berikut. Diketahui V1 sama dengan 200 mprs, V2 sama dengan 250 mprs, M sama dengan 165 ton menjadi 165.000 kg, G sama dengan 10 mprs kuadrat. Resultan gaya sama dengan 1 mn atau meganewton bila dikonversikan ke N adalah 1 juta newton. Maka resultannya adalah 8025 dikali 1 juta sama dengan 8 juta 25 newton. Fr sama dengan delta F dikurang M dikali G. 8 juta 25 sama dengan delta F dikurang 165.000.10. 8025000 sama dengan delta F dikurang 1.650. Delta F sama dengan 9.675 Newton. Ruang udara sama dengan 1,29 kg per m/3. Ditanya A. Penyelesaiannya, prinsip Bernoulli memiliki rumus F1 min F2 sama dengan 1/2 rho V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali A. Resultan gaya sudah kita ketahui, maka kita masukkan 9.675.000 sama dengan 1/2 dikali 1,29 dikali 250 pangkat 2 dikurang 200 pangkat 2 dikali A. 9.675 sama dengan 1/2 dikali 1,29 250 pangkat 2 dikurang 9.675 sama dengan 1/2 dikali 1,29 dikali 22500A. 9.675.000 sama dengan 1/2 29025A. A sama dengan 2000/3 sama dengan 666,6 m/2. Jadi luas permukaan sayap adalah 666,6 meter pangkat 2. Mudah ya, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Sebuah tangki penampungan air berbentuk tabung yang berdiameter 0,8 m dan memiliki kapasitas volume sebesar 240 pi. L terisi penuh. Di dinding tangki terdapat lubang kebocoran sehingga air keluar dari lubang kebocoran sampai menyentuh tanah selama 0,2 akar 6s. Jarak terjauh yang dicapai oleh aliran air tersebut adalah A 40 cm, B 60 cm, C 80 cm, D 100 cm, dan E 120 cm. Mari kita bahas soal ini. Diketahui D sama dengan 0,8 m, V sama dengan 240 pi, L, T sama dengan 0,2 akar 6s. G sama dengan 10 m per s kuadrat. Ditanya X. Penyelesaiannya, cari ketinggian bocornya air. H1 sama dengan 0,5 GT kuadrat sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 0,2 akar 6 kuadrat sama dengan 1,2 m. Lalu kita cari ketinggian permukaan air. V sama dengan AH2 0,24 pi sama dengan 0,4 kuadrat pi H. H2 sama dengan 1,5 m. Sehingga H sama dengan 1,5 dikurang 1,2 sama dengan 0,3 m. Kemudian kita gunakan Torricelli untuk mencari X. X sama dengan 2 akar HH1 sama dengan 2 akar 0,3 dikali 1,2 sama dengan 1,2 m sama dengan 120 cm. Jadi jarak terjauh yang dicapai oleh aliran air tersebut adalah E, 120 cm. Mudah ya, ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7, air mengalir melewati sebuah pipa dengan manometer. Di dalam manometer tersebut terdapat zat air raksa yang memiliki massa jenis raksa 13,6 gram per cm/3. Perbandingan diameter penampang A1 dan A2 adalah akar 5 banding akar 2. Jika selisih kecepatan udara antara kedua pipa venturimeter 4 m per s, beda tinggi air raksa pada manometer tersebut adalah A 53 cm, B 54 cm, C 55 cm, D 56 cm, dan E 57 cm. Mari kita bahas soal berikut. Diketahui rho R sama dengan 13,6 gram per cm/3 sama dengan 13.600 kg per m/3. D1 banding D2 sama dengan akar 5 banding 2. V1 min V2 sama dengan 4 m per s. Ditanya H. Penyelesaiannya A1 per A2 sama dengan 1 per 4 pi kali D1 kuadrat per 1 per 4 pi D2 kuadrat.
A1 per A2 sama dengan 1 per 4 akar 5 kuadrat per 1 per 4 2 kuadrat. A1 per A2 sama dengan 5 per 4 per 4 per 4. V1 min V2 sama dengan 4M per S. V1 sama dengan 4M per S ditambah V2. A1 V1 sama dengan A2 V2. 5 per 4. 4 ditambah V2 sama dengan 4 per 4 V2. 20 plus 5 V2 sama dengan 4 V2. 20 sama dengan min V2. V2 sama dengan min 20 M per S. V1 sama dengan 4 dikurang 20 sama dengan 16 M per S. Rho R GH sama dengan 1/2 rho A rho R kuadrat min V1 kuadrat. 13.600 dikali 10H sama dengan 1/2 dikali 1000 min 20 akar 2 min 16 akar 2. 136.000H sama dengan 500 dikali 144. 136.000H sama dengan 72.000. H sama dengan 72.000 per 136.000 sama dengan 0,53 M sama dengan 53 cm. Jadi beda tinggi air raksa pada manometer tersebut adalah A 53 cm. Mudah ya, ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8, pipa pitot digunakan untuk mengukur kelajuan air aliran udara. Pipa U dihubungkan pada lengan tabung. Kemudian pipa U di zat cairan X yang memiliki massa jenis 0,8 G per cm pangkat 3. Jika perbedaan tinggi cairan X dalam pipa sebesar 48 cm, kelajuan udara yang mengalir memasuki pipa pitot adalah rho udara sama dengan 1,2 kg per m pangkat 3. A 50 M per S, B 60 M per S, C 70 M per S, D 80 M per S, dan E 90 M per S. Mari kita jawab soal berikut. Diketahui rho F sama dengan 0,8 gram per cm pangkat 3 sama dengan 800 kg per m pangkat 3. Rho U sama dengan 1,2 kg per m pangkat 3. H sama dengan 48 cm sama dengan 0,48 m. G sama dengan 10 m per S kuadrat. Ditanya V. Jawab V sama dengan akar 2 rho FGH per rho U sama dengan akar 2 kali 800 kali 10 kali 0,48 per 1,2 sama dengan akar 2 kali 800 kali 10 kali 0,48 per 1,2 sama dengan akar 7680 per 1/2 sama dengan 80 M per S. Jadi kelajuan udara yang mengalir memasuki pipa pitot adalah 80 M per S. Jawabannya adalah D. Mudah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9, salah satu syarat agar terjadinya gaya angkat pesawat terbang adalah A. Kecepatan aliran sisi sayap atas lebih kecil daripada kecepatan aliran sisi sayap bawah. B. Garis lurus sisi sayap atas lebih renggang daripada garis lurus sisi sayap bawah. C. Penampang sayap bawah lebih mendatar daripada penampang sayap atas. D. Berat pesawat terbang lebih besar daripada gaya angkat pesawat terbang. Dan E. Tekanan bagian atas lebih besar daripada tekanan bagian bawah. Mari kita bahas. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat terbang bagian sisi atas lebih besar daripada sisi bawah. Pada penampang sayap pesawat terbang, bagian belakang lebih datar dan sisi bagian atas lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Keadaan ini mengakibatkan garis lurus bagian atas lebih rapat daripada bagian bawahnya. Hal ini berarti kecepatan aliran udara pada bagian sisi atas V2 lebih besar daripada sisi bawah sayap V1. Akibatnya, tekanan bagian atas atau P2 lebih kecil daripada tekanan bagian bawah atau P1. Jadi, penampang sayap bawah lebih mendatar daripada penampang sayap atas. Jawabannya adalah C. Mudah ya. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal terakhir, nomor 10. Perhatikan gambar venturimeter tanpa manometer di bawah ini. Jika kecepatan air yang mengalir memasuki pipa penampang kecil akar 67,6 M per S, beda ketinggian air adalah A 40 cm, B 50 cm, C 60 cm, D 70 cm, dan E 80 cm. Mari kita bahas soal berikut. Diketahui A1 sama dengan 26 cm kuadrat, A2 sama dengan 24 cm kuadrat, V2 sama dengan akar 67,6 M per S. Ditanya H. Jawab, pertama kita cari dulu kecepatan di penampang besar. A1 V1 sama dengan A2 V2. 26 V1 sama dengan 24, akar 67,6. 13 V1 sama dengan 12, akar 67,6. Kemudian kita gunakan persamaan kecepatan pada pipa besar. V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. V1 kuadrat sama dengan 2GH A1 per A2 kuadrat min 1. Kita substitusikan nilai V1.
13 V1 sama dengan 12 akar 67,6. 13 kuadrat V1 kuadrat sama dengan 12 kuadrat 67,6. 13 kuadrat 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1 sama dengan 12 kuadrat 67 akar 6. 67,6. 13 kuadrat 2GH sama dengan 12 kuadrat 67,6. 0,0026 per 0,0024 kuadrat min 1. H sama dengan 12 kuadrat 67,6 26 per 24 kuadrat min 1 per 13 kuadrat 2 kali 10 sama dengan 72 per 144 sama dengan 0,5 M sama dengan 50 cm. Jadi beda ketinggian air adalah B, 50 cm. Ternyata mudah ya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi gitu, kamu udah ngerti belum? Udah, ternyata nggak sesulit yang dibayangkan ya. Iya, fisika itu mudah kan? Udah banget. Oke. Makasih ya. Iya, sama-sama.